Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Yelvi Channel. Nah, teman-teman, saat ini saya membuat latihan soal studi kasus ya, khususnya pendidikan kesetaraan dulu. Nanti akan ada part-part berikutnya, jadi tolong pastikan sudah subscribe, jangan lupa like, komen, dan nyalakan loncengnya, oke? Nah, saat ini saya akan fokus di pendidikan kesetaraan, kategorinya pendidik ya. Nanti akan ada peserta didik, kurikulum, dan lain sebagainya teman-teman. Oke, akan saya mulai terlebih dahulu. Anda sebagai seorang pamong belajar dengan latar belakang pendidikan PAUD diminta untuk mengajar kesetaraan mata pelajaran geografi. Anda sebelumnya tidak pernah belajar tentang geografi karena saat SMA jurusan Anda adalah IPA. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolaknya karena latar belakang tidak sesuai, takutnya salah dalam menyampaikan materi. Itu tidak boleh teman-teman. Kenapa? Karena pamong belajar itu harus bisa semua mata pelajaran, harus bisa mengajar semuanya teman-teman. Gak peduli apapun latar pendidikan teman-teman semuanya. Ya. Kemudian menolaknya dan meminta mata pelajaran lain, jelas tidak boleh. Menolaknya karena hanya berkenan mengajar PAUD saja, sangat tidak boleh teman-teman. Menerimanya dan belajar materi yang akan diberikan kepada peserta didik, itu jawaban yang tepat, oke? Menerimanya hanya untuk 1 semester saja, itu tidak, karena bisa saja teman-teman mengajarnya 1, 2, 3, 4 tahun gitu ya. Next, Anda sudah membuat modul ajar sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, peserta didik merasa bosan dan tidak bersemangat. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membiarkannya saja? Tidak boleh. Tidak boleh ya teman-teman ya. Pokoknya gini, kita meskipun sudah membuat modul ajar, bahan ajar yang kita buat dalam kelas, kemudian melihat peserta didik itu kok ini sepertinya nggak bersemangat ya, kayak gitu, nanti kita harus melakukan suatu tindakan. Kita tidak boleh diam saja, mengajaknya untuk semangat belajar demi masa depan. Ayo dong, semangat dong belajarnya. Apakah akan membuat mereka tidak bosan? Apakah akan membuat mereka tidak bisa bersemangat lagi? Tidak ya teman-teman. Memarahinya karena Anda sudah lelah membuat modul ajar dan tidak dihargai, itu jelas tidak boleh. Mengajaknya berkeliling kantor bisa saja, tapi kita lihat jawaban yang ke-5, mengubah metode pembelajaran yang lebih menyenangkan, bisa ya teman-teman. Jadi lebih tepatnya yang E. Kenapa? Karena kalau misalkan hanya mengajaknya berkeliling kantor, tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran, seperti itu kurang tepat teman-teman. Sebenarnya boleh keliling kantor, melihat suasana di sekitar, itu boleh teman-teman, tapi nanti tujuan pembelajarannya tidak tercapai dengan baik gitu. Jadi sebaiknya mengubah metode pembelajarannya, gitu ya. Next, saat hari Senin, Anda mendapatkan jam mengajar sosiologi. Saat masuk kelas, Anda merasa lelah dan tidak bersemangat. Jadi ceritanya ini teman-teman sebagai pamong belajar yang nggak bersemangat gitu. Apa yang akan Anda lakukan? Mengubah materi pembelajaran yang lebih menyenangkan. Gimana? Mengubah materi pada saat itu juga. Bisa nggak? Boleh nggak? Boleh sih teman-teman, tapi kan ini posisinya adalah Anda yang tidak bersemangat, pamong belajarnya, pendidiknya, bukan peserta didiknya. Ya, memilih memberikan tugas kepada peserta didik, ayo lari dari tanggung jawab, tidak ya. Membangkitkan semangat dengan melakukan tidur pagi, jelas tidak boleh. Mengajak peserta didik nonton film yang tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran sosiologi, tidak boleh. Sebenarnya boleh nonton film, tapi kalau bisa diusahakan ya sesuai dengan mata pelajarannya. Mengajak peserta didik untuk berkeliling kantor dan menikmati suasana yang berbeda. Ya, ketika pendidik itu sudah kayak namanya manusia ya teman-teman, kadang kita tuh semangat banget, kadang itu juga ada di fase yang kok saya lemes banget ya, kayak gitu. Terus kita mengajak peserta didik untuk berkeliling kantor dan menikmati suasana yang berbeda, kemudian kita duduk di belajar sambil duduk di pinggir pagar, gitu boleh teman-teman. Jadi jawabannya yang E. Saat itu, instansi Anda mendapat kunjungan dari instansi lain. Anda bertugas sebagai MC di acara tersebut, padahal bersamaan dengan jam mengajar bahasa Indonesia. Anda adalah satu-satunya yang bisa menjadi MC. Apa yang akan Anda lakukan? Menolak menjadi MC? Tidak bisa ya, karena kan the one and only kita. Kemudian mengajak peserta didik untuk mengamati Anda dan memberikan tugas yang berkaitan dengan kegiatan MC. Boleh teman-teman, kenapa? Karena mata pelajaran bahasa
Indonesia. Mengajar kesetaraan di luar kelas agar tidak ikut menerima kunjungan, tidak boleh, karena kita kan jadi MC. Meminta pendidik lain untuk menggantikan Anda mengajar, kurang tepat teman-teman ya. Kurang tepat kalau meminta pendidik lain. Kenapa? Karena kan itu namanya tanggung jawab ya, itu namanya melempar tanggung jawab gitu. Kecuali di situasi urgent teman-teman, seperti teman kita lagi sakit, kita lagi free time, itu kita boleh ya, kita boleh untuk mengambil kelas teman. Tapi kalau meminta itu kan seperti melempar tanggung jawab gitu ya. Mengajak peserta didik untuk berkeliling kantor, ya tidak bisa karena kita kan jadi MC saat itu. Next. Saat jam mengajar, Anda terlambat datang ke kelas padahal peserta didik sudah menunggu. Apa yang akan Anda lakukan? Bersikap biasa saja? Langsung masuk kelas, terus udah ya anak-anak ya, guru memang terlambat, tapi udahlah, nggak apa-apa, nggak mungkin ya. Meminta peserta didik untuk melupakannya? Lupain aja ya, teman-teman ya. Meskipun bu guru terlambat, lupain ya. Jadi teman-teman saya tuh terbiasa, mohon maaf ya, seharusnya kan pendidik gitu ya. Cuman karena anak-anak tuh kalau di sekolah itu tetap bilangnya bu guru gitu. Jadi saya kebiasaan ngomongnya guru. Padahal bukan ya teman-teman, bukan guru gitu, tapi pendidik gitu ya seharusnya saya menyampaikannya. Kemudian menerima cacian dari peserta didik, tidak boleh mencaci, meminta maaf dan menerima sanksi yang diberikan oleh peserta didik sesuai dengan kontrak belajar. Betul ya, sebelum memulai di semester pertama maupun kedua biasanya akan ada kontrak belajar ya. Jadi nanti teman-teman bisa membuat apa namanya yang boleh dilakukan dan tidak boleh seperti itu. Peserta didik boleh juga terlambat untuk membalasnya, tidak boleh ya. Next. Sebagai seorang pamong belajar tentunya harus lebih mengenali karakteristik peserta didik. Cara yang bisa Anda lakukan adalah sebagai berikut, kecuali melakukan analisis kemampuan peserta didik. Betul banget. Bertanya kepada orang tuanya bisa ya. Bertanya kepada wali kelas sebelumnya bisa. Bertanya kepada peserta didiknya, kamu kenapa sih kok seperti ini? Kamu butuhnya yang seperti apa? Pembelajaran yang menyenangkan bagimu seperti apa? Bisa banget ya bertanya kepada peserta didiknya teman-teman. Kalau bertanya kepada kepala sekolah, bukan cara yang bisa ditempuh ya. Kenapa? Karena kan peserta didik itu banyak ya. Menurut saya tidak mungkin kepala sekolah itu bisa hafal satu per satu. Jadi kurang tepat jawaban yang Selanjutnya, sebagai pendidik tentunya Anda juga diminta untuk melakukan penilaian. Anda mendapati rekan kerja Anda kesulitan dalam membuat penilaian karena faktor usia. Misalkan teman-teman itu usianya masih jauh lebih muda gitu ya. Terus ada yang udah mau pensiun, sepuh gitu kan. Biasanya itu ipteknya lebih kurang begitu ya teman-teman. Nah, terus apa yang bisa teman-teman lakukan? Membiarkannya saja? Tidak ya, tidak boleh. Kita harus membantu sesama rekan kerja. Membantu ala kadarnya saja, terserah lah Pak. Ya udahlah Pak, gini aja Pak. Udah nggak apa-apa, udah segitu aja. Nggak mungkin ya teman-teman. Membantu semaksimal mungkin dengan meminta imbalan? Tidak boleh, masa minta imbalan? Membantu namun tidak mengabaikan kewajibannya untuk tetap melakukan pekerjaannya. Betul ya teman-teman. Jadi kalau kita membantu itu bukan berarti mengerjakan. Misal, Pak, maaf ini saya bantu seperti ini. Caranya seperti ini Pak. Jadi ininya seperti ini gitu ya. Jangan yang udah Pak sini tak kerjain aja. Tidak ya. Jadi jangan sampai mengabaikan kewajiban orang lain untuk tetap melakukan pekerjaannya. Kemudian membantu mengerjakan seluruhnya, ya itu tidak boleh ya. Next, saat rapat pleno kenaikan kelas, Anda mendapati ada satu pendidik yang tidak mau memberikan nilai kepada peserta didik karena beberapa kali tidak mengerjakan tugas sehingga berakibat tidak bisa naik kelas. Anda sebagai wali kelasnya menilai jika peserta didik tersebut termasuk peserta didik yang rajin. Apa yang akan Anda lakukan? Ini Anda sebagai wali kelasnya, teman-teman. Memperjuangkannya dengan meminta pendidik untuk memberikan tugas tambahan dan diberi batas waktu maksimal pengerjaan agar mendapatkan nilai dan bisa naik kelas. Betul ya? Kalau coba kita lihat yang B, memperjuangkannya dengan meminta pendidik memberikan nilai secara cuma-cuma. Kayak misalnya, nggak apa-apa lah, itu anaknya rajin loh, udah kasih aja nilai, kayak gitu kan nggak mungkin. Kemudian memarahi peserta didik tersebut karena sudah tidak menghargai kepercayaannya. Kamu tuh gimana sih? Orang bu guru tuh udah percaya kok sama kamu, malah kamu tuh nggak ngerjain tugasnya Pak gini. Jadi kan kamu nggak bisa naik kelas. Nggak mungkin lah teman-teman, itu bukan solusi yang bagus ya.
Kemudian bertanya kepada peserta didik kenapa tidak mengerjakan sebagian tugasnya. Kenapa kamu nggak mengerjakan? Itu kurang solutif teman-teman ya. Kemudian membiarkannya saja tidak mungkin karena Anda sebagai wali kelas tugasnya adalah memperjuangkan yang patut diperjuangkan. Oke? Next, jika ada rekan kerja yang terkendala mengajar karena sedang sakit, sedangkan Anda sebagai pembelajar pada saat itu tidak ada jam mengajar, apa yang akan Anda lakukan? Mengantarkan tugas ke kelas tersebut. Halo anak-anak, ibu ini sedang sakit, jadi ini tugasnya ya, seperti itu. Membiarkan kelasnya kosong, meminta teman lain mengisi kelas. Tolong dong, itu si ibu X lagi sakit, kamu dong sana ngisi kelas gitu nggak? Mengisi kelas menggantikan teman semaksimal mungkin, bisa saja. Meminta peserta didik untuk pulang, jelas tidak ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jadi kalau misal kita lagi free time, boleh mengisi kelas menggantikan teman semaksimal mungkin. Jadi kita bisa bertanya, kemarin materinya yang diajarkan oleh ibu ini sampai mana? Seperti itu. Boleh teman-teman ya. Oke. Teman-teman, cukup ya untuk studi kasus tentang pendidikan kesetaraan khususnya pendidik. Next akan saya buat yang khusus peserta didik, oke? Jadi mantau terus kalau misalkan ada requestan, Kak tolong dong bikin yang ini, dan nanti follow IG saya juga boleh ya teman-teman ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga membantu dan lebih bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, oke? See you!